Akhirnya, manga One Punch Man chapter ke-205 versi translate-nya udah muncul juga. Dan sebenarnya gue agak telat beberapa hari sih untuk membahasnya. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa juga. Karena di sini gue akan membahas dengan gaya gue sendiri. Jadi kalian yang udah pada tahu pun mungkin akan lebih tahu tentang beberapa informasi tambahan dari pembahasan gue ini. Tapi sebelum masuk ke detail pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Karena kedepannya masih banyak banget hal yang pengen gue bahas tentang dunia One Punch Man ataupun seputar dunia anime lainnya. Dan kalau udah, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Saitama yang berada di sebuah pintu masuk gua gitu, yang terlihat sangat amat mencurigakan. Nah, ini nih hal yang gua bahas di spoiler kemarin juga. Dan lumayan gua pertanyakan secara panjang juga nih tentang panel yang satu ini. Karena emang kayak tiba-tiba banget gitu loh, ada panel yang lumayan mengejutkan. Karena kita pun sebenarnya kan udah lumayan lama ya nggak ngelihat Saitama di beberapa chapter terakhir. Nah, makanya waktu panel ini muncul, kayak tiba-tiba aja gitu loh. Karena udah lama nggak nongol, tiba-tiba ada di tempat yang misterius gini. Dan sebenarnya panel ini pun lumayan jadi perbincangan yang hangat di antara para fans One Punch Man di dunia. Dan menjadikan ini tuh jadi punya banyak sekali teori yang terkait. Oleh karena itu, gue putuskan untuk ngebahas mengenai panel ini di video selanjutnya aja nih. Mengenai apa yang terjadi, teori menarik yang cukup terkenal di balik ini, dan kenapa bisa juga tiba-tiba ada Saitama di situ. Pokoknya bakal seru banget deh tentang apa yang bakal gue bahas nanti. Oke, balik ke pembahasan sekarang. Di sini kita diperlihatkan ternyata pertarungan antara Suryu dan dua petarung bawah tanah ini belum selesai juga. Yang dimana kalau kalian bertanya-tanya kenapa mereka ini bisa berantem, sebenarnya alasannya tuh lumayan simple dan receh. Yang dimana pada sebelumnya itu Suryu kayak ngejek ke mereka berdua kalau mereka ini nggak layak ada di sini. Dan Suryu pun menyuruh mereka untuk pulang. Tapi karena mereka kayak nggak terima gitu, ya inilah yang terjadi. Dan di sini mereka berempat itu sedang melihat kegaduhan kecil tersebut. Dan sepertinya mereka ini cukup kagum dengan kemampuan seni bela diri dan kekuatan yang dimiliki oleh Suryu. Karena dia ini bisa menghadapi dua petarung tersebut secara sekaligus tanpa terlihat kesulitan sama sekali. Suryu ini secara tiba-tiba menendang salah satu dari petarung tersebut yang bernama Koko sampai lumayan terpental jauh. Dan secara tiba-tiba Koko ini menabrak seorang karakter yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Yang ternyata orang tersebut itu disebut E. Dan dia ini merupakan seorang pembunuh bayaran dengan special bounty kelas A di kepalanya. Dan dia pun memiliki kemampuan petarung yang cukup efektif untuk melawan monster. Atau mungkin bisa disebut juga kalau si E ini tuh merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat amat ahli dan sudah cukup terkenal. Karena dia ini memiliki kemampuan yang sangat amat hebat, yang bahkan membuat dirinya lumayan dicari oleh pihak berwajib. Dan si McCoy berkata, kalau si E ini setuju untuk bergabung dengan Neo Heroes, tapi dengan persyaratan agar dia ini selalu dalam pengawasan atau selalu dalam perlindungan. Jadi lumayan bisa disimpulkan, kalau dia ini berniat bergabung, adalah supaya dia ini bisa bebas dari para pihak berwajib, yang mungkin selama ini selalu mencari ataupun memburu si E ini. Lalu di sini, Sekinger memperkenalkan diri dan lumayan mempertanyakan keputusan McCoy yang memberikan perlindungan ke seseorang yang berbahaya seperti dia. Tapi di sini, McCoy menjelaskan kalau hal seperti ini tuh kan udah pernah terjadi juga di Asosiasi Pahlawan, yang dimana mereka ini dulu pernah sempat mencoba untuk merekrut para kriminal. Dan makanya menurut dia, harusnya hal yang sah juga dong kalau Neo Heroes melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan Asosiasi Pahlawan. Lalu sehabis itu, McCoy memperkenalkan World Emperor kepada para calon pemimpin Neo Heroes. Dan di sini, McCoy pun berkata kalau dia ini berharap agar di masa depan World Emperor ini bisa menjadi pemimpin dari Neo Heroes. Namun tampaknya dua orang kandidat ini meragukan kekuatan dan kemampuan World Emperor dan mengatakan semoga beruntung dengan wajah yang sambil meledek. Anjir, kagak tahu aja nih para kroco, kalau World Emperor ini bisa ngalahin monster squad Phoenix Man lo sendirian. Dan bahkan jadi ahli strateginya para pahlawan kelas S waktu arc Asosiasi Monster. Anjir, ngeremehin parah mereka. Dan ternyata selama pertemuan ini, World Emperor ini udah berhasil menganalisis para kandidat Neo Heroes tersebut.
dan bilang kalau dia ini udah berhasil untuk menemukan sumber pendanaan dari para kandidat tersebut. Dan dia pun bilang kalau sepertinya Neo Heroes ini didirikan adalah untuk mengerjakan tujuan-tujuan tertentu dan bukan untuk melakukan pekerjaan pahlawan seperti yang dilakukan Asosiasi Pahlawan. Lalu di sini, nampaknya Sekinggar pun sedang mengumpulkan informasi mengenai seluk-beluk Neo Heroes dan motif dibalik berdirinya organisasi tersebut. Dan dia pun berkata, mungkin dia bisa menemukan informasi tentang apa yang akan Neo Heroes lakukan kepada Asosiasi Pahlawan. Karena sebenarnya Sekinggar ini tuh memang diutus sama Asosiasi Pahlawan untuk menjadi mata-mata dalam pertemuan ini. Jadi Sekinggar ini bukan pengkhianat ya guys. Dan di sini tiba-tiba Super Aloy berkata, "Wah, bagus sekali. Mereka memiliki harapan yang sangat tinggi kepadamu, Child Emperor Kun. Kalau gitu, aku pun akan melakukan yang terbaik sebagai pelatih." Di sini, Child Emperor atau Wild Emperor membalas kalau dia ini sangat terhormat bisa mendengar pujian seperti itu dari Super Aloy Darkshine. Tapi di sisi lain, Sekinggar dan Metal Bat kaget dan masih tidak menyangka kalau pahlawan kelas S seperti Super Aloy Darkshine itu bisa pensiun secepat ini. Dan di sini, Darkshine tersenyum secara terpaksa dan bilang kalau pahlawan yang tidak bersinar sepertiku ini tidak bisa dilihat atau tidak pantas untuk disebut pahlawan. Lalu Metal Bat bilang, "Apa yang kau katakan?" Dan di sini Wild Emperor mengatakan fakta yang sangat menyakitkan untuk didengar Darkshine. Bagaimana bisa seorang pelatih yang kehilangan kepercayaan dirinya malah mengajarkan seseorang dengan pola pikir dan mental yang lemah. Dan di sini sontak Darkshine terlihat lumayan nyesek waktu ngedengernya. Lalu tiba-tiba McCoy bilang, "Sudahlah, detail seperti itu tidaklah penting. Karena kita hanya perlu mengumumkan bahwa mantan pahlawan kelas S akan menjadi pelatih di sini. Dan itu sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang." Tapi di sini, Metal Bat itu kayaknya kesal banget ketika ngedengar hal tersebut. Lalu berkata, "Hei, tegaklah, badanmu jadi terlihat kecil." Buat kalian yang nggak ngerti maksudnya, ya ini tuh kayak kata-kata semangat gitulah. Dan di sini Metal Bat bilang, kalau sebenarnya Darkshine ini tuh memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang di sekelilingnya merasa tenang ketika berada di dekat dia. Jadi Metal Bat bilang kalau hal tersebut itu seharusnya tidak jadi masalah, mau itu dia menjadi pahlawan ataupun pelatih. Dan juga Metal Bat pun berkata kalau dia akan selalu mendukung Darkshine apapun yang akan dilakukan oleh dia. Tapi di sini nampaknya dia itu tiba-tiba ekspresinya berubah dan pergi begitu aja. Dan alasannya karena ada panggilan alam. Kalian tahu nggak sih maksudnya panggilan alam itu apa? Ini tuh kayak waktu orang lain pengen boker gitu loh. Kan biasanya mereka tuh bilang, "Sorry bro, gua ada panggilan alam dulu," gitu. Ada-ada aja anjir alasannya. Dan abis si Darkshine pergi, si Child Emperor ini malah bercanda dan bilang, "Kayaknya kita butuh Amai Mas deh buat nendang dia supaya dia balik lagi kayak semula." Gua nggak tahu ini bercanda atau enggak, tapi yang jelas abis itu Metal Bat mengatakan kalau ini tuh masalah fighting spirit dan harus diri dia sendiri yang bisa menyembuhkan hal tersebut. Lalu kita pun balik lagi ke ribut-ribut kecil yang tadi yang terjadi antara petinju ini dan Suryu. Dan secara tiba-tiba aja Suryu itu ngomong, "Jadi yang kayak gini tuh pahlawan profesional ya? Kenapa dia ini nggak sama kayak Saitama ya?" Dan tiba-tiba ada dua karakter baru yang datang lagi. Dan McCoy menjelaskan kalau mereka berdua ini adalah orang yang bertanggung jawab tentang keamanan tower. Dan mereka juga yang menangani orang-orang yang melanggar aturan. Atau bisa dibilang mereka ini adalah tentara bayaran. Dan nama mereka berdua adalah Destro dan Elimin. Dan that's it. Itu adalah semua hal yang terjadi di chapter 205 kali ini. Yang dimana masih seperti biasa ya, chapter ini tuh masih chapter pengenalan karakter-karakter baru. Dan menurut gua wajar aja sih, karena kan memang kita itu udah masuk ke arc baru, yaitu arc Neo Heroes. Jadi memang udah template-nya sih, kalau masuk arc baru, ya memang harus ada perkenalan dulu. Supaya kitanya juga nggak bingung gitu loh. Kalau tiba-tiba ceritanya loncat-loncat tanpa pengenalan, kan kita pun jadi bingung ya nantinya. Tapi sebenarnya kalian pun nggak usah khawatir sih, karena kayaknya nggak bakal lama lagi juga pengenalan-pengenalan kayak gini. Palingan tinggal 2 atau 3 chapter lagi lah ya. Dan oke, kayaknya segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe kalau kalian suka sama video pembahasan ini. Dan kalau kalian ada request, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye-bye.